boleh nggak nih kalian boleh on mic, atau misalnya kalau kalian mau ngisi di kolom chat, kalian tulis universitas sama prodi yang kalian impikan gitu guys. Siapa tahu mungkin ada yang sama kayak jurusan kita sekarang, jadi kita bisa kenal gitu. Boleh guys, yang mau on mic sama yang mau kirim di kolom chat prodi sama perguruan tinggi impiannya gitu. Wah, keren banget teknik industri UI. Amin ya, amin. Manifesting, teman-teman. Wah, Benar-benar. keren semua nih. Oh my God. Oh, kedokteran UGM, UB, FKIP, Biologi, UNED. Wah, keren-keren banget nih, teman-teman. Ini nggak ada yang mau FKG nih guys. Boleh-boleh. Banyak FTI ITB nih. juga boleh ya, Fis? Iya boleh-boleh. Boleh banget. Banyak nih yang kedokteran, terutama UGM, UI. Amin ya, teman-teman. Amin Ya, banget. Kita bisa ke situ tahun depan, manifesting banget. git ada yang FKITB, mau boleh banget. FKITB. Boleh banget ya, Fis. Boleh juga. Ayo, sama kita di FKITB. Aku juga pingin Iya. FKITB kok, tapi nggak keterima, teman-teman, sayangnya. Amin, Nana mau Kesmas UI. Semoga keterima ya guys. FKUH, wah amin. Oke, kayak aku udah lihat kayak keinginan jurusan sama PTN-nya teman-teman yang keren-keren nih. Aku aminin aja ya, semoga teman-teman bisa lanjut ke sana dengan baik tahun depan maksudku. Oke. Nah, aku tuh kalau nggak salah baca hari ini tuh hari Sabtu jam 19.30. Ini tuh malam minggu kan, Fis. Tapi teman-teman Iya. di sini tuh rame banget ikut kelas menyinari kimia. Artinya teman-teman nih semangat banget ya belajar kimia, sama suka banget sama kimia kan. Kalau gitu aku mau cek dulu ya, siapa yang suka sama kimia, sama semangat banget belajar kimia, boleh langsung on cam. Guys, yang mau biar lebih semangat gitu ya, git sambil ngaca. Jadi belajarnya tuh biasanya kalau aku sih, kalau misalnya sambil on cam tuh belajarnya jadi lebih semangat karena ngelihat diri sendiri gitu kan. Iya, bener kayak, ini Boleh tuh banget aku guys. belajar keras tuh kayak gini nih. Gitu. Kalau yang belum on cam nih, yang off cam nih berarti teman-teman pada agak males ya belajar kimia, atau mungkin di sini tuh gara-gara dipaksa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku kasih tips sedikit ya, supaya teman-teman bisa suka kimia terus excited buat ikut kelas menyinari kimia hari ini. Caranya tuh teman-teman lihat layar Zoom teman-teman, terus di bawah kiri tuh ada tombol start video tuh boleh langsung dipencet supaya teman-teman makin semangat hari ini. Gimana gimana? Boleh Tapi diapin langsung sekarang ya. Wah, tuh. Ini tuh aku bingung nih masuk kategori suka kimia atau yang ikut tipsku tadi, soalnya saking cepatnya. Mantap, mantap. tapi nggak apa-apa tuh guys kalau misalnya ada masalah internet, karena aku ngertiin juga internet di rumah aku suka jelek banget gitu ya. Ada salah satu provider internet yang terkenal banget atas kejelekannya, jadi aku nggak apa-apa banget kalau kalian kena masalah internet gitu. Off cam aja guys, daripada nanti ngadet-ngadet gitu kan. Benar-benar. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke slide selanjutnya aja ya, Fis. Iya boleh. Untuk Paras, ini baru mau mulai kok, belum selesai. Baru mau mulai guys. Oke, aku langsung lanjut ya. Nah, ini tuh ada suatu materi yang keren banget yang bakal kita pelajarin di beberapa waktu ke depan, yaitu laju reaksi, terus ada simbol hatinya. Kenapa sih ada simbol hatinya? Nanti teman-teman lihat deh di penjelasan kita, pasti teman-teman paham kenapa tuh ada simbol hatinya. Oke, jadi sebetulnya aku tuh mau kasih tahu sedikit ya, di sini tuh kita tuh nggak bakal belajar, tapi kita tuh bakal jalan-jalan. Kayak asik banget ya emang kelas menyinari kimia tuh. Di sini kita tuh bakal jalan-jalan menjelajahi laju reaksi. Nah, buat kita jalan-jalan itu kan pasti butuh peta. Dan peta tuh kan biasanya ada daerah-daerahnya. Di sini tuh juga sama, teman-teman. Ada tiga daerah atau tiga bagian di dalam laju reaksi itu. Yang pertama pengertian, yang kedua persamaan, dan yang ketiga faktor penentu. Apa sih mereka bertiga itu? Daerah apa sih mereka bertiga itu? Kita langsung simak aja penjelasan selanjutnya. Nah, berarti kita pertama ke bagian pengertian dulu nih ya. Sebelumnya aku mau tanya nih, teman-teman ada yang paham nggak laju reaksi itu apa? Atau yang tahu kayak apa sih laju reaksi itu? Tuh boleh langsung on mic atau ramein kolom chat. Bener guys, boleh yang
kira-kira udah pernah dengar gitu ya. Siapa tahu di sini ada yang angkatan 2021 mungkin ya gitu. Jadi udah tapi angkatan 2022 juga harusnya udah ngelewatin ini nggak sih, Git, materi laju reaksi. Jadi boleh banget guys yang tahu, boleh isi chatnya. Supaya nggak lama-lama banget, aku hitung countdown aja nih ya, 10. Oh, udah ada yang jawab perubahan konsentrasi zat persatuan waktu. Wah, bener banget nih kayaknya. Karena udah ada yang kayak kasih tahu sneak peek-nya, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya aja. Jadi di sini aku mau di reaksi adalah kelajuan terjadinya suatu reaksi. Nah, dia itu kayak yang diomongin tadi, biasanya perubahan konsentrasi reaktan atau produk tiap detik. Rumusnya yaitu V sama dengan delta konsentrasi zat. Di sini aku misalin dengan zat X per delta T. Nah, aku bakal jelasin simbol-simbolnya ya, mungkin teman-teman masih bingung. Jadi V itu adalah laju reaksi dengan rumus M per S. M per S ini sebetulnya molar per second, karena tadi kan rumusnya perubahan konsentrasi kan. Terus aku mau kasih disclaimer ya, kalau misalnya simbol V ini bisa diganti juga dengan simbol lain, misalnya simbol R. Kalau V itu kan velocity, kayak di fisika itu, terus kalau R itu rate of reaction. Jadi kalau teman-teman lihat V, lihat R di soal, nanti jangan bingung ini tuh apa bedanya. Itu emang kok nggak diajarin, padahal itu sebenarnya sama-sama menyatakan laju reaksi gitu. Terus selanjutnya ada segitiga kurung siku X. Apa sih ini kok kayak bahasa alien gitu ya? Jadi segitiga itu kayak yang udah omongin tadi delta. Delta itu artinya perubahan. Dan kurung siku di kimia itu bisa menyatakan molaritas atau konsentrasi. Jadi misalnya kalau kurung siku X berarti molaritas zat X. Kalau misalnya kurung siku O2 berarti molaritas O2 yaitu oksigen gitu. Nah, tapi aku mau kasih tahu sesuatu. Kan tadi aku ngomong kalau misalnya itu biasanya perubahan konsentrasi reaktan atau produk tiap detik. Kenapa kok biasanya? Karena kalau teman-teman udah ngikutin kelas stoichiometri kemarin, kan ada berbagai macam besaran. Besaran itu kayak massa, terus panjang itu besarannya. Kalau satuan itu meter, kilo, terus kilometer, itu satuan. Jadi kalau aku ngomong besaran sama satuan nanti, teman-teman udah tahu ya apa perbedaannya apa gitu. Jadi kemarin itu kan dibahas tentang berbagai macam besaran yang ada di suatu reaksi kimia. Bisa yang biasanya kita tahu yang sehari-hari ada itu ada massa misalnya. Terus yang baru ada molaritas yang itu tadi. Terus molalitas bedanya cuma L. Terus habis itu mol. Terus habis itu persen reaksi dan banyak lagi. Jadi di laju reaksi ini nggak selalu harus molaritas yang dipakai, tapi bisa juga besaran lain kayak tadi mol, molalitas dan lain-lain. Yang penting si laju reaksi ini adalah bilangan, biasanya bilangan ya, yang menyatakan kecepatan terjadinya suatu reaksi. Makanya yang di atas itu boleh diganti-ganti. Cuma kebanyakan waktu itu kita pakai molaritas standarnya. Misalnya kalau aku ranking gitu ya, nomor 1 itu paling sering molaritas, nomor 2 mol, terus yang bawah lain-lainnya tuh di bawah-bawah banget gitu. Tapi gitu ya, standarnya tuh molaritas. Jadi teman-teman ingat aja kalau standarnya molaritas, tapi bisa pakai besaran lain. Nah, di bawahnya itu delta T, itu tuh sebetulnya tuh fix besarannya delta T. Delta T itu selang waktu gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada soal gitu ya, dari waktu 3 second sampai 5 second, ada berapa perubahan konsentrasi. Nah, teman-teman nggak bisa langsung masukin 3 second atau 5 second, karena yang tanya itu selang waktu, makanya teman-teman harus kurangin 5 min 3. Buat nanti lengkapnya, kita langsung lihat aja di soal ya. Gitu. Terus, karena aku bilang tadi besaran waktu ini nggak bisa diubah, tapi satuannya itu juga bisa berubah. Normalnya atau standarnya kita pakai S atau second atau detik. Kenapa sih kok kita pakai S? Karena kalau teman-teman ingat fisika dulu kelas 10 kalau nggak salah, bahkan kelas 7 kita udah belajar kalau misalnya ada sistem satuan internasional yaitu MKS meter, kilogram, second gitu. Tapi ini bisa diganti pakai satuan lain misalnya menit, jam, detik, hari dan lain-lain sesuai permintaan soal atau permintaan siapapun yang tanya ke teman-teman gitu. Dari sini ada yang mau tanyain nggak kira-kira? Boleh langsung on mic, kalau nggak raise hand dulu. Gimana? Paham? Oke, makasih. Kita lanjut aja ya langsung. Teman-teman yang lain paham kan? Oke, kalau nggak ada chat, aku nggak paham ya. Oke.
Terus tadi kita udah ngomong kalau misalnya si laju reaksi ini perubahan konsentrasi produk atau reaktan. Nah, di sini tuh aku punya sebuah contoh reaksi gitu kan. Aku annotate ya supaya teman-teman nggak bingung. Ini ada A kecil, A besar. A kecil tuh aku bilang koefisien reaksi ya, kan biasanya ada koefisien reaksi sama Z-nya. A besar itu Z-nya. Ini cuma contoh suatu reaksi supaya aku nggak jelasin suatu reaksi yang kosong gitu. Jadi di suatu reaksi kan ada reaktan sama ada produk. Nah, kalau teman-teman perhatiin di stoikiometri yang mula-mula reaksi sisa, biasanya kan ini tuh si reaktan itu misalnya ini awalnya 3, ini awalnya 3, ini awalnya kan 0, awalnya 0 karena belum terbentuk. Selama reaksi berlangsung, si reaktan-reaktan ini bakal bereaksi dan dia bakal membentuk produk. Artinya apa? Reaktannya ini berkurang sedangkan si produknya ini bertambah. Nah, kalau teman-teman ingat tadi delta, itu kan perubahan. Itu konsentrasi zat itu setelah waktu X dikurangi konsentrasi zat zat itu sebelum waktu X itu. Jadi kayak misalnya T2 dikurangi T1 gitu. Nah, kalau misalnya T2 itu setelah reaksi, berarti kan si reaktannya ini berkurang. Misalnya aku bilang di reaktan ZA itu ini ada 2 gitu ya. Berarti kan kalau kita masukin rumus, di T2 si konsentrasinya ada 2, di T1 konsentrasinya ada 3, dikurangin kan. Ini berarti sama dengan min 1. Ini minus hasilnya. Kalau dibagi T, yang pasti positif, karena kan waktu pasti berjalan ke depan, nggak mungkin berjalan ke belakang. Berarti kan waktunya positif kan, di sini positif. Misalnya positif dalam waktu 5 detik lah. Ini berarti kan sama dengan min 1/5. Nah ini tuh minus, di reaktan itu minus. Kebalikannya dengan produk, karena produk itu bakal selalu bertambah, ini dalam reaksi yang normal ya, bukan reaksi kesetimbangan, itu nanti si delta produknya itu bakal bernilai positif. Makanya kalau kita simpulin dari penjelasanku tadi, si reaktan ini laju reaksinya bakal bernilai positif, sedangkan si produk ini bakal bernilai maaf, reaktan ini bakal bernilai negatif, sedangkan produk itu bakal bernilai positif. Jadi aku ulangi lagi ya, maaf tadi aku salah teman-teman. Si reaktan itu negatif, si produk itu positif. Sebetulnya ini tuh nggak usah dihafal. Ini tuh bakal ada kalau teman-teman ngitung, tapi baiknya teman-teman hafal sih supaya teman-teman bisa lebih cepat gitu kalau kerja gitu. Nah ini tuh contohnya tuh ya yang tadi buat semua zat di reaksi AA plus BB plus sama dengan CC plus DD gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain lagi nggak? Atau ada yang kurang paham? Boleh langsung raise hand kalau mau tanyain. Udah? Kalau ada yang mau tanya, nggak apa-apa guys. Kita bakal coba jawab. Bener banget. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, aku langsung lanjut dulu ya. Kalau teman-teman nanti kayak masih berusaha memahami, terus ada pertanyaan, boleh langsung potong aku aja on mic. Tapi kalau misalnya aku lagi ngomong, mungkin aku nggak merhatiin screen, jadi teman-teman langsung on mic aja, jangan raise hand atau jangan chat. Itu. Oke, kita langsung lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu laju reaksi, love, koefisien reaksi. Kenapa sih love? Love itu kan menggambarkan hubungan. Nah, si laju reaksi sama koefisien reaksi itu juga punya suatu hubungan yang kayak harus kita pahami gitu. Itu asik banget hubungannya. Jadi itu hubungannya adalah perbandingan laju reaksi sama dengan perbandingan koefisien. Nah, aku udah tuliskan secara matematis di sini ya. Tapi intinya tuh mungkin teman-teman bingung ya, itu kayak VA per VB sama dengan QFA per QFB, apa sih, kok aneh banget. Ya pokoknya intinya tuh perbandingan laju reaksi sama dengan perbandingan koefisien. Supaya lebih paham, kita boleh langsung lihat contoh soal di bawah. Jadi itu ada 4NO plus 3O2 sama dengan 2N2O5. Soalnya kalau laju pembentukan N2O5 10 molar per second, ingat ya ini molar per second bukan mol per second, karena tadi aku bilang standarnya biasanya tuh molar per second. Itu berarti laju pengurangan NO berapa ya? Gitu. Nah, kita langsung tulis saja reaksinya kan. 4NO plus 3O2 sama dengan 2N2O5. Nah, pertama, kita tahu kalau misalnya si laju pembentukan NO itu 10. Kita coba 10 laju pembentukan NO ini sebagai VA. Ini 10
per VNO, kan kita cari, berarti kita tulis misalnya X gitu ya, sama dengan koefisien A itu berapa sih? Koefisien A, koefisien N2O5 itu berapa sih? Itu tuh 2. Terus koefisien B atau koefisien NO itu 4. Nah, ini aku langsung bagi aja jadi 1/2, terus aku kali silang ya. Ini sama kayak pindah ruas gitu. Ini dikali ke sini, berarti sama dengan 20. Terus ini kali sini, X kali 1 kan X, berarti sama dengan X. Berarti laju pengurangan NO itu 20. Tapi hati-hati, tadi kan pengurangan. Dia kan direaktan, berarti berkurang. Berarti dia tuh minus 20 molar per second. Nah, kalau teman-teman bingung, ini kan aku tadi udah tulis laju reaksi. Teman-teman kalau nggak mau pakai yang cara ini, bisa langsung tulis aja kayak molar reaksi sisa, kayak perbandingan koefisien itu. Jadi, di sini aku tulis 10. Terus 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 4 berapa? 20. Di sini 20. Sama kayak kalau misalnya mau cari O2, 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 3 berapa? 15. Tapi jangan lupa ya, di sini minus, minus, di sini plus. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak dari penjelasan soal ini? Gimana? Atau ada yang masih bingung? Paham ya, teman-teman? Kenapa? Paham, Kak, paham. Kurang paham? Atau gimana? Sorry, aku tadi nggak dengar. Kurang paham, Kak. Kak, paham. Oh, kurang paham. Oke, oke. Kurang pahamnya di mana? Kayak mau aku jelasin ulang atau gimana? Oke, kalau gitu aku jelasin ulang aja ya. Jadi, pokoknya, bukan pokoknya sih, jadi laju reaksi sama koefisien reaksi ini berbanding lurus gitu. Artinya, perbandingan laju reaksi sama dengan perbandingan koefisien. Koefisien itu koefisien reaksi ya. Jadi, misalnya itu ada 4NO, koefisien itu yang ini. Itu. Terus, kalau misalnya laju reaksi itu yang ini. Apa ini aku hapus dulu aja ya, yang aku tulis tadi. Nah, inilah koefisien reaksi. Terus ini laju reaksi, itu kan? Nah, karena dia berbanding lurus, makanya VA per VB sama dengan koefisien A per koefisien B. Gampang. Bentar, ada itu ya? Itu ada yang nanya di kolom chat, kalau minus itu menandakan arah atau apa? Gini ya. Kalau gitu aku balik ke slide sebelumnya ya. Jadi tadi laju reaksi itu kan delta perubahan. Perubahan itu perubahan dalam selang waktu tertentu. Jadi misalnya aku pakai ini aja, misalnya di ZA ini, ZA. Dia tuh di waktu 1 detik gitu kan. Dia tuh laju reaksinya adalah konsentrasinya adalah 10. Terus di waktu 6 detik itu konsentrasinya kan berkurang karena dia bereaksi buat membentuk produk. Makanya laju reaksinya misalnya berkurang jadi 5 gitu. Nah, kalau kita pakai rumus laju reaksi tadi, V sama dengan delta M, delta molaritas, per delta T, atau yang saya tulis delta konsentrasi A, ya, ini per delta T, itu kita delta itu konsentrasi di waktu yang lebih besar dikurangi konsentrasi di waktu yang lebih kecil. Berarti konsentrasi di waktu 6 detik dikurangi konsentrasi di waktu 10 detik gitu kan. Berarti 5 dikurangi 10 dibagi sama perubahan waktu. Berarti waktu yang besar dikurangi waktu yang kecil. 6 dikurangi 10 gitu. Per 6 kurangi 10. 6 kurangi 1, maaf teman-teman. Jadi 5 dikurangi 10 kan minus 5. 6 dikurangi 1 itu kan minus 1. 6 kurangi 1 itu kan 5. Ya ampun, maaf banget ya teman-teman. Nah, ini kalau dibagi, minus dibagi plus, ini aku coret misalnya dibagi, kan jadinya minus 1 gitu kan. Nah, ini tuh pembuktian kalau misalnya reaktan itu berkurang, makanya si laju reaksinya itu juga minus gitu. Jadi maksudnya minus sama plus ini menunjukkan dia tuh reaktan atau produk bertambah atau berkurang. Sebetulnya nggak selalu reaktan atau produk sih. Mungkin ada beberapa reaksi yang produknya tuh berkurang. Tapi itu nanti aja deh. Jadi pokoknya yang minus itu yang zatnya itu berkurang, yang plus itu yang zatnya bertambah gitu. Udah menjawab atau belum?
Paham, Kak. Udah? Oh, oke. Mantap. Oke, kalau ada yang mau tanyain, langsung tanyain aja ya, teman-teman. Nah, aku lanjut ke yang ini tadi, laju reaksi sama koefisien reaksi. Bentar, aku clear dulu. Jadi tadi, laju reaksi sama koefisien reaksi dia tuh berbanding lurus, gitu kan. Kalau berbanding lurus, itu secara matematis ditulis VA per VB sama dengan koefisien A per koefisien B. Koefisien itu yang ini, V itu laju reaksi yang ini. Kalau di soal ini kan. Jadi, di soal ini, kalau misalnya laju pembentukan N2O5 itu 10. Misalnya laju N2O5 sama dengan 10 molar per second gitu kan. Terus berapa laju NO gitu kan. Nah, kita tulis aja ya. Jadi kecepatan N2O5 sama dengan koefisien N2O5 per kecepatan NO per koefisien NO gitu. Jadi kecepatan N2O5 per kecepatan NO sama dengan koefisien N2O5 per koefisien NO. Nah, terus aku masukin angka-angkanya. Kecepatan N2O5 kan 10. Kecepatan NO masih tanyain. Koefisien N2O5 tadi ada 2, ini 2. Per koefisien NO 4. Nah, ini tuh kita bagi gitu kan. Yang di kanan bisa dibagi. Jadi ini 1 per 2 gitu kan. Terus habis itu si ini dikali silang, maksudnya aku pindah ruas gitu kan. Berarti ini kali ke sini, jadinya aku tulis di sini ya, 20. Ini kali ini sama dengan VNO gitu. Sampai sini udah paham belum? Atau masih ada mau tanyain? Sudah, Kak. Oke, terus udah paham ya berarti? Paham, Kak. Oke, terus habis itu karena dia tuh NO itu reaktan, berarti dia tuh kita kasih minus karena dia kan berkurang gitu. Jadi emang si minus atau plusnya ini nggak selalu dikasih tahu di soal. Kayak kita nggak bakal hitung kayak yang tadi aku jelasin, misalnya di detik 1 berapa, di detik 6 berapa, terus kita ngitung pakai rumus V sama dengan delta molaritas per delta waktu gitu. Tapi kita juga harus kayak paham gitu, kalau misalnya reaktan itu berkurang berarti dia tuh minus. Kalau misalnya produk itu bertambah makanya dia plus. Pokoknya zat yang berkurang itu minus, zat yang bertambah itu plus gitu. Nah, aku mau jelasin kalau kita pakai persamaan reaksi gitu. Ini mungkin bisa lebih cepat gitu ya kalau misalnya kita ngitungnya. Tapi sebenarnya ini konsepnya sama aja. Jadi bukan rumus cepat gitu, cuma kayak kita pakai metode lain buat mendekati kayak menjawab soal ini pakai metode lain, tapi tetap pakai perbandingan gitu. Tapi perbandingan ditulis dengan cara lain gitu. Jadi N2O5 ini misalnya kecepatannya 10. Nah, teman-teman ingat nggak kalau misalnya perbandingan reaksi itu kita bisa bagi ini 10 dibagi 2, itu kan sama dengan 5. Terus perbandingan di reaksi itu bakal sama kayak laju reaksi. Perbandingan mol di reaksi itu bakal sama kayak laju reaksi. Perbandingan laju reaksi di suatu reaksi itu bakal selalu sama gitu. Jadi kita pakai benar-benar persis sama cara kita ngitung perbandingan mol gitu. Jadi 10 per 2, 5. Terus habis itu buat nyari NO, kita kali sama koefisiennya NO. Jadi 10 bagi 2, 5 dikali 4 itu berarti 20. Sama kan jawabannya? Tapi kita kasih minus karena dia itu reaktan. Sama kayak yang O2, itu 10 bagi 2, 5 dikali 3, 15. Berarti 15 minus 15. Gitu teman-teman. Dari sini ada yang mau tanyain lagi nggak? Mau nanya, Kak, kita nentuin reaksi berkurang atau bertambah itu dari yang 4, 3, sama 2 itu ya? Bukan. Jadi, intinya, kalau misalnya kita mau nentuin reaksi berkurang atau bertambah, itu kita pakai mula-mula reaksi sisa. Cuma nggak selalu dikasih tahu kayak gitu kan. Kita tahu aja sih kalau misalnya reaktan itu bakal bereaksi membentuk produk. Jadi misalnya kayak aku punya reaktan gitu kan, dia bereaksi membentuk produk. Nah, berarti kan reaktannya bakal kepake gitu kan. Kalau misalnya teman-teman lihat reaksi kimia di kehidupan nyata itu
si reaktannya itu bakal berkurang gitu. Jadi kayak misalnya warnanya merah sama biru gitu kan, merah sama biru ini bakal bercampur jadinya ungu gitu. Jadi kayak misalnya merah sama birunya kan hilang, terus ungunya jadi muncul gitu kan. Berarti si reaktannya ini berkurang selama waktu berlangsung, sedangkan si produknya ini bertambah selama waktu berlangsung. Makanya dia tuh bisa jadi ketemu minus sama plus, kita bisa tahu dia berkurang sama bertambah. Umumnya ini benar-benar umum banget, kayak 99% semua reaksi yang bakal teman-teman temuin di soal-soal reaksi itu reaktannya itu berkurang, sedangkan produknya itu bertambah. Jadi kalau teman-teman mau ngapalin gampangnya itu pokoknya kalau reaktan minus, produk plus. Kenapa? Karena reaktan berkurang, produk bertambah gitu. Masih ada yang mau tanyain lagi nggak? Gimana? Atau udah clear belum? Lanjut, Kak. Udah ya. Boleh lanjut, Git. Tadi ada yang jawab, udah lanjut. Sorry, aku sering kayak nggak kedengeran gitu, Fis, kalau ada yang on mic. Nggak apa-apa, Git. Oke. Nah, tadi kita udah bahas panjang tentang pengertiannya sama kayak hubungan dan lain-lain. Sekarang kita udah selesai berarti di bagian 1 pengertian. Nah, ini kenapa ya kok subtopiknya hilang? Aku tuh mau kasih suatu hadiah buat teman-teman karena udah nyelesain bagian 1 ini. Selamat ya. Nah, hadiahnya itu fun facts laju reaksi. Ini tuh fun, tapi kayak penting banget gitu. Jadi, aku mau kasih tahu kalau misalnya di reaksi kimia, itu ada yang terjadi dalam beberapa tahap. Jadi, misalnya reaksi ini ya. Ini teman-teman nggak usah terlalu dalami reaksinya, tapi kayak lihat aja nih sebagai suatu contoh. Jadi, itu ada reaksinya kayak gini, yang utama. Tapi dia tuh terjadi dalam 1, 2, 3. Kalau teman-temannya tuh ada reaktan yang ini, itu kan ini, terus produk yang ini, itu ini gitu. Jadi dia tuh terjadi dalam berbagai tahap. Nah, kalau ada kayak gini, itu gimana sih cara kita cari laju reaksinya? Apa kita tambah atau kita apain gitu? Itu kita langsung lihat dari reaksi yang lambat aja. Jadi tahap yang lambat. Jadi ini tahap lambat. Nanti kalau misalnya di sini ada laju reaksinya tuh misalnya ini 10, terus ini 0,1, ini 0,1 gitu. Teman-teman kalau tanya pakai yang 10 gitu. Jadi nggak usah diapa-apain, langsung lihat tahap yang lambat. Jadi ingat ya, tahap yang lambat yang dipakai buat laju reaksi kalau ada beberapa tahap. Kenapa sih kita pakai tahap yang lambat? Karena tahap yang lambat ini yang lebih mudah diamati gitu. Jadi kalau misalnya ini waktu ya, ada reaksi tahap 1 itu yang di soal itu di contoh itu selama 50 detik gitu. Sedangkan yang reaksi 2 0,00001 detik gitu. Terus reaksi 3 0,0000001 detik. Kayak nggak tahu nolnya berapa tuh tadi. Nah, kalau kayak gitu kan kita pasti pakai yang 1 kan. Kenapa? Supaya efisien. Karena laju reaksi ini nanti teman-teman bakal belajar juga kalau laju reaksi ini didapatnya itu dari suatu percobaan, dari eksperimen. Jadi yang teman-teman ketahui tadi data-data yang di soal itu dari eksperimen, makanya kita cari yang paling efisien, kita pakai yang tahap lambat gitu. Dari sini ada yang mau tanyain lagi nggak? Ini fun banget ya fact-nya. Ada yang mau tanyain? Bedanya tahap lambat sama cepat itu apa, Kak? Bedanya, benar-benar ada yang aku sekalian supaya mungkin paham kan? Oke. Makasih, Sa. Aku mau jawab yang Tata dulu ya. Jadi beda tahap lambat sama cepat itu, kalau lambat, dia tuh berjalan dalam waktu yang lama, jadi kayak laju reaksinya tuh besar gitu. Karena kan laju reaksinya kecil gitu, karena kan dia lambat gitu kan. Nah, bedanya ya waktu reaksinya itu, jadi kayak paham nggak? Yang lambat itu lebih lambat, yang cepat tuh lebih cepat. Jadi kayak kalau misalnya tahap 1 itu terjadinya tuh kayak lama banget gitu. Misalnya ada perubahan warna di tahap 1. Perubahan warna tuh terjadinya lambat banget. Terus di tahap 2 sama tahap 3 tuh misalnya terbentuk endapan gitu. Endapannya tuh kayak cepet banget, kayak kita kedip itu terbentuk endapannya. Jadi perbedaannya sih di situ sih. Kayak gimana? Paham atau enggak? Atau aku perlu jelasin lagi? Maaf Kak, mau nanya dong. Terus tadi balik lagi
Ini tahap cepat atau tahap lambat itu di soal udah langsung ada tulisannya gitu ya? Ada gimana? Maaf tadi kayak agak keras gitu. Boleh di type di chat. Jadi tahap lambat sama tahap cepatnya itu biasanya di soal itu emang langsung udah ada tulisannya atau gimana ya? Dia biasanya kayak gitu. Jadi kayak di soal tuh langsung ada tulisannya tahap lambat sama tahap cepat. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh kayak nyari laju reaksi itu dari yang tahap lambat gitu. Udah paham belum? Iya, makanya. Oke. Aku lanjut ya. Nah, sekarang aku bakal lanjut ke bagian 2, yaitu persamaan laju reaksi. Nah, di sini aku punya contoh reaksi lagi ya. Tadi pokoknya kalau huruf kecil itu koefisiennya, huruf besar itu Z-nya gitu. Jadi persamaan laju reaksi itu ini yang aku tulis besar banget nih. V sama dengan K dikali kurung siku A pangkat X dikali kurung siku B pangkat Y. Ini tuh apa sih, kok kayak bahasa alien lagi banyak ya, bahasa alien di kimia nifis. Jadi tuh ini tuh V itu kan tadi udah aku bahas, V itu laju reaksi. K itu konstanta, X sama Y itu order reaksi, Z. Jadi kalau misalnya A pangkat X itu order reaksi A. B pangkat Y itu order reaksi dari B gitu. Jadi gampangnya, kalau aku gampangnya ngomong secara verbal itu, persamaan reaksi itu adalah konstanta K dikali konsentrasi reaktan kurung siku A sama kurung siku B pangkat order reaksi. Order reaksi itu X sama Y gitu. Kalau teman-teman jalanin order reaksi totalnya itu X plus Y. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya, ini kan kayak penjelasan umum banget. Aku bakal langsung lanjut penjelasan konstanta order reaksi lebih lanjut lagi. Nah, konstanta reaksi itu adalah tetapan yang bergantung pada jenis reaksi, suhu, dan katalis. Ini aku ulangin lagi ya, didapatnya dari percobaan gitu. Jadi kayak teman-teman percobaan, terus teman-teman hitung, itu baru ketemu konstantanya. Jadi kayak teman-teman nggak bisa ada kayak konstanta yang harus dia paling gitu. Nggak ada kayak gitu. Kayak misalnya bilangan Avogadro itu kan sedia paling. Ini bukan kayak gitu. Jadi ini tuh tiap reaksi beda, tapi untuk jenis reaksi yang sama dengan kondisi yang sama, konstantanya ini bakal sama terus. Jadi kayak nanti mungkin teman-teman bakal dibahas di bagian ketiga tuh gimana sih, apa sih yang membuat konstanta reaksi itu berbeda selain jenis reaksi. Jadi misalnya tadi ada reaksi, misalnya reaksi H2 plus O2 sama dengan H2O. Itu untuk semua jenis reaksi H2 plus O2 sama dengan H2O, itu semua reaksi H2 plus O2 sama dengan H2O, itu konstantanya bakal terus sama, kecuali ada perubahan kondisi. Gitu. Jadi, berulang-ulang kali teman-teman ganti si reaksinya, ganti zat, mol zat yang direaksiin di H2 plus O2 plus sama dengan H2O itu bakal terus sama konstantanya, kecuali teman-teman misalnya ubah suhunya tadi atau ubah dikasih katalis kayak gitu. Dari sini ada yang masih mau tanyain nggak atau ada yang nggak paham? Gimana teman-teman? Aman? Aman, Kak. Oke, nah aku mau kasih kayak ini tuh sebelumnya teman-teman ingat aja, keep in mind kalau misalnya dalam soal hitung order reaksi dulu baru tentukan konstanta reaksi. Ini tuh maksudnya apa sih? Nanti kita langsung lihat di soal aja gitu. Lanjut aku mau jelasin tentang order reaksi. Nah, ini tuh teman-teman harus konsentrasi ya karena itu penting banget. Jadi siapa sih order reaksi itu? Order reaksi adalah pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi suatu zat. Tadi tuh order reaksi zat A itu sama dengan molaritas A di pangkat X. Kayak misalnya X itu order reaksinya gitu. Terus dari mana sih order reaksi? Sama kayak konstanta tadi, order reaksi ini dari data eksperimen. Jadi bukan koefisien zat ya. Kayak misalnya, biasanya sih aku tuh dulu awal-awal lihat soal gitu kan, kayak order reaksi kok sama kayak konstanta Z-nya. Terus ngapain aku hitung si order reaksinya dari kayak data percobaan yang banyak itu, kayak males banget kan. Itu tuh nggak boleh kayak gitu, karena order reaksi tuh nggak pernah sama koefisien Z. Maksudnya nggak selalu sama koefisien Z. Kalau iya sama, itu tuh kebetulan aja gitu. Jadi lebih baik jangan pernah ngambil order reaksi dari koefisien reaktan tersebut gitu ya. Terus habis itu total order reaksi. Tadi aku udah singgung, total order reaksi adalah penjumlahan semua order reaksi reaktan dalam suatu reaksi. Reaktan tuh yang di kiri itu, yang kayak zat yang bereaksi dalam suatu reaksi gitu. Karena tadi kan
si persamaan laju reaksi itu cuma kita memperhatikan molaritas reaktannya aja. Jadi sama kayak itu, total order reaksi itu juga cuma memperhatikan order reaksi reaktannya aja gitu. Terus order reaksinya juga biasanya bilangan bulat, misalnya 0, 1, atau 2. Dari sini ada yang mau tanyain lagi nggak? Aman teman-teman? Kayaknya aman. Boleh lanjut. Oke. Nah, ini aku bakal bahas order reaksi lagi ya. Jadi, order reaksi kan tadi ada bilangan bulat, biasanya 0, 1, 2. Aku bakal bahas dulu dari order reaksi 0. Tiap order reaksi ini punya kayak keunikannya masing-masing. Kita bakal bahas sekarang. Jadi, di order reaksi 0, reaksi itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan tersebut. Konsentrasi reaktan tersebut. Kenapa aku nggak dipengaruhi? Kita langsung lihat aja ya. Jadi, misalnya aku punya persamaan gitu. V sama dengan konstanta. Ini persamaan reaksi tadi. Aku pakai persamaan reaksi tadi ya, sama dengan dikali, misalnya ini Zx gitu, Zx, konsentrasi Zx dipangkat order reaksinya 0. Nah, kita ingat bahwa semua bilangan yang dipangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi misalnya ada 1000 dipangkat 0, itu hasilnya tetap 1. Makanya nanti ini kita tulis lagi kan, V sama dengan konstanta dikali 1. Nah, berarti kan kita tulis lagi, kalau V itu sama dengan konstanta, karena semua bilangan yang dikali 1 itu sama dengan bilangan itu sendiri, gitu. Berarti, karena konstanta tadi itu konstan, sama terus untuk semua jenis reaksi yang sama, dalam kondisi yang sama, berarti kalau kita gambarkan di suatu grafik, yaitu ada kayak gini, dia tuh bakal selalu konstan, bakal selalu tetap, nggak berubah-ubah, gitu. Dalam sumbu V, di sini sumbu Y-nya sebagai V, di sumbu X-nya sebagai konsentrasi zat tersebut. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain lagi nggak? Aku langsung lanjut aja ya kalau gitu. Nah, di sini kalau kita mau cari satuan K, itu yang ini ya, itu kita pakai persamaan reaksi tadi, tapi kita masukin satuan-satuan yang kita ketahui. Jadi satuan K kita kan nggak ketahui gitu kan. Makanya kita masukinnya nggak kita masukin, kita tulis variabelnya aja. Karena dia ditanya kan. Terus si delta X ini ada satuannya kan, molaritas, tapi karena dia di pangkat 0, berarti kan jadi 1. Berarti dia tuh nggak ada nilainya, kalau dikali kan tetap K. Jadi kita nggak masukin si satuannya gitu. Kita masukinnya angkanya 1. Terus si V, laju reaksi itu molaritas per second kayak yang kita ketahui tadi kan. Terus berarti kalau kita kaliin satuan konstanta order reaksi 0 sama dengan molar per second gitu. Ada yang mau tanyain enggak dari sampai sini? Atau aman? Paham Kak? Oke. Aku lanjut ya. Ini nanti aku bahas order reaksi 1, 2 itu bakal mengikuti pola ini juga. Jadi kita langsung lanjut aja kayaknya. Bentar. Nah, ini. Jadi kalau order reaksi 1, itu keunikannya adalah penambahan laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi zat. Itu maksudnya apa sih? Jadi kita lihat aja ya. Jadi misalnya ada persamaan itu V sama dengan K dikali konsentrasi zat X dipangkat 1 gitu. Semua bilangan yang dipangkat 1 itu bakal jadi bilangan itu sendiri. Makanya V itu bakal sama dengan perubahan konsentrasi zat itu gitu. Jadi karena K ini kan konstan, berarti dia tuh kayak apa ya, nggak mempengaruhi gitu. Kayak misalnya ini angka 1 gitu, terus angka 2. Ini tuh kalau dikalikan, misalnya K-nya 1, ini 1 juga, bakal tetap 1 sama dengan 2 gitu. Jadi kayak si laju reaksi ini bakal sebanding sama konsentrasi zatnya, karena konsentrasi zatnya tuh nggak
ubah dalam hal apapun. Jadi kayak nggak di kuadrat, nggak di pangkat 3, karena dia order reaksinya cuma 1. Berarti di pangkat 1 berarti dia tetap bilangan itu. Nah, kalau kita gambarkan di suatu grafik, dia tuh bakal kayak gini. Itu namanya fungsi linear gitu. Jadi teman-teman ingat aja kalau order reaksi dia tuh kayak miring gitu, lurus tapi tetap miring gitu. Terus sama kayak tadi, kalau kita mau cari satuan K-nya, kita langsung masukin satuan-satuan yang kita ketahui ke persamaan reaksi tersebut. Jadi misalnya ada V sama dengan K dikali konsentrasi X di pangkat 1. Nah, kita tahu kalau misalnya satuan V itu sama dengan molar per second, satuan K itu kita nggak tahu, makanya tulis K langsung, terus satuan konsentrasi itu molaritas, M gitu kan. Karena dia tuh tadi nggak di pangkat 0, jadi dia nggak 1, jadi dia tuh ada suatu bilangan gitu, jadi kita nggak boleh nggak nulis satuannya. Nah, dari sini kita boleh langsung pindah ruas saja, ini kan dia jadi di bawah. Nah, ini jadi kayak gini kan, misalnya aku coret gitu. Nah, ini boleh kecoret karena dia kebagi gitu. Berarti K-nya sama dengan 1 per S gitu. Jadi seper second. Jadi misalnya konstantanya 5, berarti 5 seper second gitu. Dari sini ada mau tanya lagi nggak? Atau ada yang kurang paham sama penjelasan ini? Oh, aman? Aman, Kak. Oke, makasih. Kita langsung lanjut aja ya. By the way, ini tuh kayak teman-teman mungkin biasa temuin harus dihafal gitu kayak gini, kayak satuan K itu lebih baik dihafal. Memang lebih baik dihafal karena teman-teman bakal lebih cepat kalau misalnya nanti nemu suatu soal gitu. Tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa turunin pakai rumus yang aku ajarin tadi. Dan kayak ingat kalau misalnya V grafiknya order 1 tuh linear, jadi kayak miring gitu. Jadi nggak harus dihafal banget. Teman-teman bisa turunin, cuma lebih baik dihafal karena bakal lebih cepat gitu. Nah, sekarang aku bakal bahas order reaksi 2. Ini bakal agak lebih sulit karena dan dia juga nggak punya keunikan gitu. Jadi kayak dia biasa aja gitu. Jadi yang pertama aku tulis ya, misalnya V sama dengan konstanta dikali molaritas zat X di pangkat 2. Nah, apapun yang di pangkat 2 itu kan bakal cuma kayak di pangkat 2 gitu, kayak nggak ada keunikan. Kalau misalnya di pangkat 0 bakal sama dengan 1. Kalau di pangkat 1 bakal sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, makanya di sini tuh kita tuh karena dia ini kan variabel gitu kan, ini konstanta. Karena dia di pangkat 2, si grafiknya itu bakal berbentuk parabola juga. Jadi kayak gini. Ini parabola. Ini kalau dilanjutin kayak gini ya. Kita cuma pakai yang bagian kanannya aja. Jadi makanya dia berbentuk kayak lengkung gitu. Gitu. Itu kalau misalnya order reaksi 2 grafiknya. Kalau misalnya satuannya, kita sama kayak tadi. Kita langsung masukin ke persamaan aja. Satuan-satuan yang kita ketahui. Jadi misalnya aku pakai persamaan yang tadi aku tulis ya. Ini molar per second sama dengan K-nya masih nggak diketahui. Terus konsentrasinya itu kan molaritas, tapi di pangkat 2 karena dia itu ordernya 2 gitu kan. Order semangat 2. Nah, ini tuh bisa aku coret. Bisa aku pindah ruas ke sini. Jadi ini nanti jadi molar per second, ini dipindah ke sini kan tadi. Sama dengan K, sama dengan satuan konstanta gitu kan. Terus ini aku coret. Paham kan aku coretnya, aku bagi maksudnya. Terus habis itu nanti kalau misalnya teman-teman udah bagi, itu bakal jadi satuan konstanta. Order 2 sama dengan seper meter, molar kali second gitu. Ada yang mau tanyain lagi nggak dari sini? Apa ada yang kurang paham? Paham, Kak. Oke, paham ya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak udah selesai sih kalau order reaksi. Nanti ada order reaksi tuh umumnya cuma 0, 1, sama 2. Kalau misalnya 3, 4, 5 tuh jarang banget ada di suatu reaksi gitu. Nah, kita langsung latihan aja kali ya. Ini ada soal satuan konstanta reaksi persamaan di bawah ini tuh apa? Di sini ada reaksi X plus Y sama dengan Z gitu. Terus aku dikasih tahu ordernya juga. Order X itu sama dengan 1, order Y sama dengan 2. Nah, kita langsung cari pakai cara tadi yang aku bilang. Jadi kayak kita tulis persamaan dulu V sama dengan konstanta dikali molaritas ZX di pangkat ordernya 1, ini pangkat 1, dikali molaritas ZY
pangkat 2. Nah, Z-nya ini kan nggak dipakai karena dia kenapa? Karena dia di produk. Yang kita perhatiin buat persamaan reaksi cuma di persamaan reaksi itu cuma di reaktan aja. Gitu. Nah, kita masukin satuan-satuan yang kita ketahui. X itu tadi, EV itu tadi molar per second, konstanta itu nggak diketahui, terus X itu molar, konsentrasi X itu molar, konsentrasi Y di kuadrat itu molar kuadrat. Gitu. Nah, ini aku pindah ruas, aku langsung coret aja ya, pokoknya aku pindah ruas intinya. Ini gini. Terus dari sini, ini aku pindah ruas M kuadratnya, berarti K sama dengan 1/S kali M kuadrat. Gitu. Nah, kalau misalnya tanya order reaksi, total dari reaksi ini tuh apa? Ada yang bisa tahu nggak? Boleh langsung jawab di chat atau on mic. Mungkin boleh dijelasin aja kali ya, Git. Mungkin masih belum ngerti yang total itu. Jadi kalau total, benar-benar ada chat. Ada yang jawab, Git? 3 bukan, Kak. Wah, mantap, Rea. Bener banget. Kenapa sih 3? Karena tadi aku jelasin kan, total order reaksi itu sama dengan penjumlahan semua order reaktan dari reaksi tersebut. Reaktannya kan X plus sama Y. Nah, ordernya X kan 1, ordernya Y 2. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Gitu. Kamu harus tahu kan, 1 tambah 2 sama dengan 3. Tapi dapatnya 3 itu dari mana? Dari situ. Gitu. Jadi, nanti kalau misalnya ada reaktan M gitu, terus ordernya 0 gitu, berarti berapa? Tetap 2, karena 1 tambah 2 tambah 0 kan 3. Tetap 3, maaf. Karena 1 tambah 2 tambah 0 kan 3, gitu. Terus sih, kalau misalnya buat latihan soal yang aku jelasin tadi. Sekarang kita main game kali ya, asik, Fis. Gimana? Boleh. Ini jawabannya nih. Nanti main game, tapi gamenya tuh berbentuk soal gitu. Asik banget kan? Mantap. Jadi tuh ini soalnya ya, misalnya ada misalnya laju reaksi tersebut 2A plus B2 sama dengan C plus D itu ditentukan dengan mengukur waktu yang diperlukan untuk membentuk sejumlah endapan C. Maksudnya tuh apa sih? Jadi gini, sejumlah endapan C itu berarti dia tuh bereaksi. Kenapa kok bisa tahu? Jadi kita bisa tahu suatu reaksi kalau misalnya di laboratorium gitu kan. Reaksi itu bisa kita ketahui terjadi dengan adanya endapan gitu, terus adanya perubahan warna, terus kayak misalnya aku contohnya itu reaksi antara warna merah sama warna biru jadinya warna ungu gitu. Nah, itu perubahan warna terus dan berbagai macam tanda-tanda lain suatu reaksi terjadi gitu. Nah, berarti dia itu kan bereaksi. Nah, berarti ini tuh di bawah ini ada data-data beberapa kali reaksi tersebut terjadi dengan konsentrasi yang beda. Jadi misalnya konsentrasi A di percobaan pertama itu 0,1, konsentrasi B2 di percobaan pertama itu 0,1, terus waktunya berapa. Nah, dari semua ini ditanya persamaan laju reaksi. Benar kan? Karena tadi aku ngomong kalau misalnya konstanta sama order itu diketahui lewat percobaan. Nah, sama kayak ini tuh ada percobaan yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel. Dan kita harus cari persamaannya, berarti kita harus cari konstantanya sama order reaksinya, gitu. Nah, kita langsung next aja ya. Gimana sih kita cara menyelesaikan soal ini, gitu. Jadi, pertama kita harus ingat dulu, aku mau refresh lagi ya, persamaan order reaksi itu dituliskan dengan V sama dengan konstanta dikali molaritas zat di pangkat X sebagai order reaksi zat A, dikali molaritas zat B2 di pangkat Y sebagai order reaksi zat B2. Nanti yang dicari itu konstanta, order zat A, sama order zat B. Gimana kita carinya? Kita next slide. Tapi sebenarnya aku mau ngingetin lagi nih. Konstanta selalu sama untuk tiap percobaan karena jenis reaksinya sama dan kondisinya sama. Tadi itu kan nggak dibilang apa-apa kan, kayak suhunya aku ubah ya untuk persamaan 3 atau aku kasih katalis ya untuk persamaan 4. Teman-teman kan nggak tahu katalis ya, nanti bakal jelasin lagi. Jadi kayak teman-teman stay tune di Zoom ini gitu. Oke. Benar banget, guys. Stay tune bakal sampai jelasin akhir kok ya. kayak perubahan suhu itu apa, terus perubahan suhu itu ngaruh apa, terus katalis ngaruh apa gitu. Oke, terus kita lanjut ya. Jadi itu kita bisa menyelesaikan ini dengan perbandingan lagi kayak tadi yang ada koefisien sama apa namanya? Koefisien sama laju reaksi, kita pakai perbandingan lagi. Jadi perbandingannya itu berbanding lurus. Jadi aku mau ingetin lagi ya, kalau perbandingan itu ada 2, berbanding lurus sama berbanding terbalik.
nanti aku bakal bahas lagi apa sih berbanding terbalik itu. Gitu. Nah, kita kasih pakai berbanding lurus di sini. Jadi itu ada persamaan laju reaksi percobaan 1 per persamaan laju reaksi percobaan 2 sama dengan laju percobaan 1 per laju percobaan 2. Nah, kalau udah tahu kayak gini, kita langsung masukin aja yang tadi aku bahas beda persamaan itu, kita masukin aja ke bawahnya itu. Jadi ini K dikali A, ini 1 tuh maksudnya percobaan 1, 2 maksudnya percobaan 2 ini, sama di sini juga kayak gitu. Kita masukin, tuh udah, aku kayaknya udah ketulis dengan jelas, aku nggak perlu bacain lagi. Nah, abis itu, kayaknya aku coret. Kenapa kok boleh aku coret? Karena tadi aku ingetin lagi, kalau misalnya konstanta selalu sama. Gitu kan. Berarti kalau, kayak misalnya konstantanya misalnya 5 sama 5. 5 bagi 5 kan 1. Berarti kan kayak, kalau dikali kan tetap bilangan itu kan. Misalnya 1 dikali konsentrasi A di percobaan pertama itu kan tetap konsentrasi A di percobaan pertama gitu. Makanya boleh dicoret terus kayak dihilangin gitu kayaknya gitu. Nah, terus kenapa kok si A1 sama A2, konsentrasi A1 sama konsentrasi A2 boleh aku kayak pisahin gitu sama yang ini. Aku pisahin. Kenapa kok kayak gitu? Karena ini tuh dari sifat pangkat ya. Kalau teman-teman belajar di matematika, nanti sifat pangkat tuh kalau misalnya pangkatnya sama, kita boleh kayak satuin gitu, terus jadinya kayak gini pokoknya. Jadi ini gini, jadi ke sini, terus ini gini, jadi ke sini gitu. Terus dari situ kita itu sekarang kan udah punya kayak gini kan, udah rapi gitu kan yang di bagian sini. Tapi di bagian sini tuh masih V, itu bermasalah. Karena tadi yang diketahui itu T, ini nih. Yang diketahui kan T kan tadi. Nah, aku balikin. Udah balik belum? Oh, nih. Yang diketahui kan waktu, yang diketahui T. Gimana cara mengubah dari V ke T ini? Nah, kita balik lagi ke rumus laju reaksi yang pertama kali aku kasih tahu tadi. Jadi laju reaksi itu sama dengan delta molaritas per delta waktu. Berarti ini tuh berbanding terbalik. Tapi kenapa sih berbanding terbalik? Karena gini, kalau misalnya ini 3 gitu ya. Terus ini tuh 1 gitu. Kalau misalnya ini semakin besar, kayak misalnya aku bagi 4/2 sama 4/3, itu kan pasti lebih besar 4/2 gitu. Jadi kayak kalau misalnya ini semakin besar, ininya semakin kecil, makanya dia berbanding terbalik. Paham nggak? Kayak gitu. Kayak kalau teman-teman udah belajar matematika pasti tahu lah berbanding terbalik sama berbanding lurus. Tapi mungkin teman-teman lupa, jadi aku mau ingetin lagi aja. Paham kan berbanding terbalik sama berbanding lurus? Kalau ada yang kurang paham, boleh langsung on mic. Aman ya? Oh, gimana? Paham Kak? Oke, mantap. Jadi itu artinya V itu berbanding terbalik sama delta T gitu kan. Makanya kalau aku tulis gitu, bisa jadi kayak gini, kayak aku balik gitu, terus aku ganti sama T. Kenapa kok bisa kayak gini? Aku coba jelasin ya. Jadi misalnya V1 per V2 gitu kan. Ini kan sama dengan delta M1 per delta T1 per gede delta M2 per delta T2. Gitu kan? Nah, aku anggap aja sekarang delta M1 sama delta M2-nya itu sama, supaya kita bisa cari tahu hubungan antara V sama delta T ini. Jadi aku coret, karena dia sama kan, dibagi, terus karena dia sama. Terus ini kan gini, kalau misalnya aku tulis ulang di atas ya, maaf, ini kurang cukup tempatnya. 1 per delta T dibagi 1 per delta T2. Maafin, delta T1, delta T2. Terus kalau misalnya pembagian pecahan itu kan bisa aku tulis lagi kayak gini. 1 per delta T1 dikali delta T2 per 1 gitu. Nah, ini kalau dikali, jadinya kan ini, sama aja gitu. Jadi dapatnya dari situ. Kalau misalnya ada perbandingan berbanding terbalik, nanti teman-teman bisa langsung diganti variabelnya, tapi dibalik gitu. Jadi kayak V1 per V2 sama dengan delta T2 per delta T1. Jadi bisa langsung diganti. Kalau teman-teman lihat nanti, nggak usah nurun-nurun kayak aku tadi, supaya lebih cepat. Nah, beda ceritanya kalau sama delta M. Kalau sama delta M kan V berbanding lurus. Karena kalau misalnya di atas, misalnya kayak 4/2 sama 3/2, besar mana kan 4/2. Berarti dia berbanding lurus kan sama delta M. Nanti teman-teman nggak boleh balik itu kayak V1 per V2, berarti tetap sama dengan delta M1 per delta M2 gitu. Nah, dari sini kita udah rapi ini kan.
si persamaannya. Kalau udah rapi, kita bisa langsung hitung gitu soal tadi. Bentar ya, aku next. Nah, ini boleh dong, Viza. Aku tolong jelasin yang selanjutnya. Baik-baik. Untuk jadi kan tadi kita udah ngejelasin teorinya ya guys tentang soal ini. Nah mungkin selanjutnya aku boleh jelasin tentang ininya apa namanya hitung-hitungannya ya. Boleh backslide dulu gitu ke soalnya. Nah jadi buat soal ini aku bakal pakai aku bakal cari dulu nih di mana konsentrasi yang reaksi yang ada konsentrasinya sama. Mungkin kalian yang udah sering ngerjain soal laju reaksi mungkin mikir, mungkin udah biasa gitu ya sama konsep ini. Tapi kenapa sih aku tuh nyari reaksi yang ada konsentrasi samanya itu karena biar nanti bisa dicoret atas bawah gitu. Mungkin sekarang masih belum kebayang, tapi aku bakal langsung tulis aja. Jadi di sini tuh kan ada yang sama nih, reaksi 1 sama 2, konsentrasi B2-nya tuh sama-sama 0,1. Sama juga kayak reaksi 2 sama 3, konsentrasi A-nya itu sama-sama 0,2. Jadi aku bakal pakai kombinasi dari reaksi 1 sama 2 sama 2 sama 3. Kebetulan biar aku gampang ngeliatnya, jadi aku ngerjainnya langsung di halaman ini aja guys. Jadi buat yang pertama itu, oh ya, aku mau nanya dulu, kalian paham nggak ya kenapa aku pilih reaksi 1 sama 2 sama 2 sama 3? Boleh yang mungkin masih ada pertanyaan, boleh tanya di kolom chat, atau mungkin boleh on mic. Aman, guys? Aman? Aman ya, tadi ada yang jawab. Aman, Kak. Oke. Berarti aku di sini tulisnya yang persamaan 1 sama 2 dulu ya, guys. Persamaan 1 dan 2. Jadi, kita tulis persamaannya dulu. K, ini persamaan 1, ini persamaan 2. K sama dengan 0,1 pangkat X, ini orde dari A-nya, dikali 0,1 pangkat Y, ini orde B-nya, B2-nya, terus sama dengan, oh ya ini nanti tulis sama dengannya, habis itu kita tulis per dulu, yang persamaan reaksi keduanya, berarti K dikali 0,2 pangkat X juga, ini orde A lagi, dikali 0,1 pangkat Y. Nah, di sini kalau misalnya kalian sadar itu ada yang sama guys, ini 0,1 pangkat Y sama 0,1 pangkat Y yang atas sama bawah. Nah, ini alasan kenapa aku milih persamaan 1 sama 2, biar bisa dicoret. Jadi kita coret aja yang di sini. Dan di sini juga ada yang sama lagi guys, K-nya sama, jadi bisa kita coret. Nah, seperti yang udah kita jelasin tadi, kalau ini tuh soal laju reaksi yang berbanding terbalik. Jadi kita tuh tulisnya tuh bukan 80/40 karena ini reaksi 1 sama 2, tapi kita tulisnya dibalik guys, 40/80 karena waktu itu kan berbanding terbalik sama kecepatan. Kalau misalnya yang dikasih tahu kecepatan, kalian nulisnya biasa aja, nggak usah dibalik gitu. Ini bisa kita sederhanain jadi setengah. Dan kita bisa lanjut ngerjain. Jadi di sini ada setengah pangkat X sama dengan setengah. Jadi X-nya itu sama dengan 1. Nah, tadi aku udah sebut kalau misalnya X ini aku misalnya sebagai orde dari A. Jadi orde A-nya sama dengan X. Sampai sini ada yang mau nanya dulu atau aman? Boleh di kolom chat guys atau mau on mic? Aman, Kak. Oke. Aman, Kak. Oke, mungkin lanjut ya. Aku bakal pakai persamaan, di mana ini? Di sini mungkin ya guys. Aku bakal pakai persamaan 2 dan 3. Jadi sama caranya, ini 2, yang atas 2, yang bawah 3, kita kasih per. Buat persamaan 2 itu kan K dikali 0,2 pangkat X dikali 0,1 pangkat Y, bawahnya K dikali 0,2 pangkat X dikali 0,1
0,2 pangkat Y. Udah benar kan guys? Udah 0,2, 0,1. Oke, sama waktunya kita balik jadi 10/40. Ini ada yang sama lagi, jadi bisa kita coret. K-nya sama nih guys, sama-sama K. Iya, sama-sama K ya. Bisa dicoret, habis itu 0,2 pangkat X-nya ini sama-sama ada nih, di atas sama di bawah. Jadi bisa kita coret dua-duanya, gini. Jadi tinggal 0,1 pangkat Y per 0,2 pangkat Y sama dengan 1/4. Ini bisa kita sederhanain jadi 1/4. Lanjut, berarti jadinya setengah pangkat Y sama dengan 1/4. Berarti Y-nya itu sama dengan 2, karena setengah pangkat 2 itu kan 1/4. Dan Y ini adalah orde dari B. Oke, kita udah tahu nih orde A sama orde B. Jadi kita tuh sebenarnya udah bisa tahu gitu persamaan dari laju reaksi ini. Kita tinggal tulis, berarti V itu kan sama dengan K dikali A pangkat X dikali B2 pangkat Y. Dan X sama Y-nya ini kita ganti sama orde yang udah kita temuin. Jadi K sama dengan molaritas A dikali 1 sebenarnya nggak usah ditulis sih, tapi nggak apa-apa. Berarti B2-nya kita tulis B2 dan Y-nya itu 2. Jadi ini persamaan laju reaksi buat soal ini. Nah, sampai sini aku mau nanya, ada yang bingung atau ada yang mau aku jelasin lagi? Ini udah selesai guys, soalnya pertanyaannya cuma persamaan laju reaksi. Aman? Aman guys? Udah aman, Kak. Oke. Baik, Git, boleh tolong next slide. Ya. Selanjutnya aku bakal jelasin soal yang berkaitan sama orde. Tadi kan kita udah jelasin nih panjang lebar tentang orde. Jadi mungkin kalian bisa review lagi. Jadi aku bakal jelasin di sini. Yang pertama itu kita bakal ngerjain soal ini sama kayak aku ngerjain soal yang tadi tentang nyari persamaan. Kita pakai persamaan 1 sama 2 dulu ya. Jadi kita tulis persamaan 1 dan 2. Habis itu kita tulis sama kayak tadi template-nya, jadi K dikali, ini kita ngelihat data yang ada di sini ya, buat persamaan 1 sama 2-nya, jadi K dikali 0,2 pangkat X, X itu orde dari A, dikali 0,2 pangkat Y itu orde dari B, di bawahnya sama K dikali, tapi kita lihat yang data percobaan keduanya, 0,4 pangkat X, dikali 0,2 pangkat Y. Nah, bedanya soal ini sama soal yang tadi, ini tuh satuannya tuh udah V gitu, molaritas per second. Jadi kita nggak usah ganti, nggak usah balik, karena ini tuh udah berbanding lurus. Sampai sini aku mau nanya dulu deh, ada yang belum ngerti, ada yang mau aku jelasin lagi, apa udah aman? Jadi aku tulisnya biasa aja guys, kayak berbanding lurus gitu, persamaan 1 sama 2-nya. Mungkin aku lanjut dulu ya. Jadi di sini kan ada yang sama nih, K-nya sama. Jadi bisa kita coret. Habis itu apalagi nih yang sama? 0,2 pangkat Y-nya sama nih, atas bawah. Kita coret juga. 0,01 per 0,02 itu bisa kita sederhanain jadi setengah. Berarti sisa 0,2 pangkat X per 0,4 pangkat X. Ini bisa kita sederhanain jadi setengah. Pangkat X sama dengan setengah. Jadi X-nya itu sama dengan 1. Di sini kita tahu deh guys, orde A-nya itu berapa. Ada yang masih bingung? Atau udah aman guys? Boleh di chat di kolom chat. Oke, udah ada yang paham ya guys. Karena kita udah tahu nih orde A-nya berapa, kita bisa pakai percobaan yang lain secara bebas. Jadi karena di sini, kalau misalnya kalian sadar, konsentrasi A-nya itu nggak ada yang sama. 0,2, 0,4, sama 0,8. Tapi itu nggak masalah karena kita udah tahu orde salah satunya. Aku bakal pakai persamaan 2 sama 3 di sini ya, buat cari orde B-nya. Persamaan 2 dan 3. Caranya sama lagi. 2 sama 3 kita taruh kayak gini, kita kasih per. Buat percobaan keduanya kan K dikali
0,4 pangkat X dikali 0,2 pangkat Y. Bawahnya percobaan ketiga, K dikali 0,8 pangkat X dikali 0,4 pangkat Y. Habis itu yang udah aku bilang tadi, ini berbanding lurus, jadi kita nggak usah balik karena satuannya udah benar, udah sesuai satuan kecepatan. Berarti 0,02, maaf bentar guys. 0,02 per 0,16. Ini bisa kita sederhanain. Bentar. Ini jadi 1/8. K-nya kita coret. X-nya kita udah tahu nih. Jadi 0,4 per 0,8-nya kita sederhanain aja jadi setengah. X-nya itu 1 ya. Habis itu 0,2 sama 0,4 yang di bawahnya kita sederhanain lagi jadi setengah pangkat Y. Y ini yang kita cari sekarang ya, orde B. Sama dengan 1/8. 0,2-nya kita pindah ruas ke ruas kanan. Jadi sisa di ruas kiri ada setengah pangkat Y. Ruas kanannya 1/8 kali 2, karena kalau misalnya di bawah gitu, pindah ruas kan dia jadi di atas. Jadi 1/4 sama dengan setengah pangkat Y. Jadi kita tahu deh, Y-nya itu sama dengan 2 orde B. Nah, kalau misalnya soal yang tadi itu dia udah nih nanya di persamaan. Kalau soal ini dia agak high level gitu guys. Jadi dia nanya tentang grafik orde. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya yang ditanya itu adalah grafik orde dari B. Dan kita tuh udah tahu nih kalau misalnya orde B-nya itu sama dengan 2. Yang udah dijelasin kita tadi, kalau misalnya orde B-nya itu 2, dia kan bentuknya akan melengkung ya. Jadi jawabannya tuh antara B sama D gitu. Mungkin boleh slide sebelumnya gitu, yang orde 2. Nah, jadi maaf ya guys, aku nggak hapus. Jadi orde 2 nih bisa kalian lihat di sini kayak dia melengkung gitu. Jadi jawabannya yang melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Nah, maaf Git, boleh balik lagi ke soal yang slide tadi. Oke, tapi jawaban dari soal ini itu adalah D. Kenapa sih D? Kenapa dia naik? Padahal dia tuh nanya orde reaktan ya kan? Nah, kita tuh tahu kalau orde B-nya itu sama dengan 2. Jadi, kalau misalnya kita masukin ke persamaan laju reaksi, misalnya V sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y. Kalau misalnya Y-nya itu sama dengan 2, itu kan berarti kalau B-nya nambah gitu, maka persamaan laju reaksinya tuh juga akan bertambah kan. Di sini kan perbandingannya antara kecepatan sama orde reaksi B-nya. Jadi jawabannya itu yang D. Ini ya jawabannya guys. Karena kalau misalnya B-nya itu kita ubah misalnya dari 2 jadi 4 jadi 8, itu kan makin lama makin bertambah kan karena ordenya itu positif gitu. Dan di atas 1. Jadi misalnya 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 4 pangkat 2 16. Jadi V-nya makin lama makin naik karena mereka tuh berbanding lurus. Jadi jawabannya D. Sampai sini ada yang mau nanya? Mungkin ada yang masih bingung sama teori tentang orde dan grafiknya? Atau udah aman, guys? Mungkin aman kali ya, guys. Oke. Udah ada yang jawab paham, aku clear dulu. Bentar, guys. Bentar ya, guys. Kayaknya ada yang salah nih. Aku nanya dong Kak, orde itu selalu positif atau bisa negatif juga ya?
Teman-teman bentar ya, ini tadi videonya nge-freeze. Halo guys, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Gita, aku boleh minta tolong, boleh kamu bisa ngehapus ini ya nggak ya Git? Ngehapus tulisannya. Soalnya aku kayak nge-stuck gitu. Ini udah belum? Oh, udah. Oke. Oke. Jadi tadi eh, ada yang nanya ya, mungkin boleh dijawab sama Gita yang orde bisa negatif atau enggak. Orde bisa negatif atau enggak? Ini pertanyaan di chat ya tadi. Orde itu sebetulnya kalau setauku nih ya, itu bisa negatif, bisa koma juga, bisa kayak bisa bilangan yang nggak bulat juga gitu. Tapi kalau misalnya di soal atau di soal SMA lah, atau soal yang selalu aku temui sejauh ini, itu nggak pernah orde itu negatif atau nggak bilangan bulat atau kayak bahkan menurutku orde satu zat nih ya, bukan orde total reaksi tiga, lebih dari tiga itu aja udah patut banget buat dicurigai gitu. Jadi teman-teman bisa kayak menggunakan kayak misalnya orde itu kalau negatif, kalau ilmunya teman-teman negatif atau koma atau lebih dari 3 atau 5 itu udah sangat-sangat mencurigakan tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu orde itu untuk satu zat, itu boleh kayak, ini bener nggak ya aku hitungnya gitu. Gimana, Fis? Apa udah? Baik, tadi yang nanya udah jelas belum ya? Maaf aku kasih ke Gita pertanyaannya, sepertinya kita lebih Makasih. paham. Oke, maaf Kit, boleh slide sebelumnya? Oke guys, jadi sekarang udah ganti topik nih. Aku bakal jelasin mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebenarnya kalau misalnya di soal-soal gitu, ini termasuk soal yang gampang gitu sih. Jadi aku berharap semoga kalian bisa jawab dengan benar gitu ya kalau misalnya ketemu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu aku bakal jelasin 4. Yang pertama itu ada konsentrasi, yang kedua itu ada katalisator, yang ketiga itu adalah luas permukaan, dan yang keempat itu adalah suhu. Baik, Kit, boleh next slide. Nah, yang di pertama ini aku bakal jelasin tentang konsentrasi. Di sini aku kasih skema nih, 2 gelas, A sama B. Sebenarnya kalau kalian hitung, jumlah bulatan merah dari masing-masing gelas itu tuh sama guys. Kalau nggak salah tadi aku hitung ada 18. Tapi aku bisa secara pede bilang kalau misalnya konsentrasi A di gelas A itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi di gelas B. Kenapa sih? Nah, kita bisa lihat dari airnya guys nih, batas air di A sama batas air di B, itu tuh di A jauh lebih dikit kan. Jadi konsentrasinya itu lebih tinggi. Nah, apa sih pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Intinya tuh semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksi. Nah, di bintang warna emas ini aku jelasin dikit. Jadi kalau misalnya konsentrasi itu meningkat, pertama ya, step pertama, itu konsentrasi kan meningkat nih. Jumlah partikelnya itu juga akan meningkat kan. Nih, meningkat. Jumlah partikel meningkat ini akan mengakibatkan frekuensi tumbukan partikel itu bertambah. Nanti aku bakal jelasin tentang tumbukan, tapi mungkin kalian bisa pakai logika dulu, misalnya ada di wadah yang sama gitu, ada 2 bola sama 8 bola. Jelas nanti tumbukan yang ada di wadah yang isinya 8 bola itu bakal lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di wadah yang isinya 2 bola. Karena kan makin banyak partikelnya, makin sering mereka bakal bertumbukan. Nah, intinya logika gampangnya kayak gitu. Frekuensi tumbukan naik itu akan mengakibatkan energi kinetiknya itu bertambah juga. Nah, energi kinetik ini bakal kita analogikan sama laju dari reaksi ini. Karena makin tinggi energi kinetik atau kecepatannya itu, maka laju reaksinya juga makin cepat. Sampai sini ada mau nanya dulu guys tentang konsentrasi. Kalau misalnya belum ada, aku lanjut dulu. Jadi yang kedua ini ada katalisator. Jadi apa sih katalis itu? Mungkin kalian sering dengar ya di pelajaran kimia tuh sering banget ada istilah katalis. Tapi di laju reaksi ini, katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu dengan cara menurunkan EA, tetapi tidak mengalami perubahan dan pengurangan jumlah. Jadi maksudnya EA itu bakal aku jelasin nanti tentang energi aktivasi, tapi kalimat yang bilang tetapi tidak mengalami perubahan
dan pengurangan jumlah itu karena katalis itu bakal ada di awal dan di akhir dari reaksi. Jadi dia nggak akan berkurang ataupun bertambah, dia bakal tetap kayak gitu dari awal sampai akhir. Jadi di sini pokoknya makin dikit, makin rendah energi aktivasi, maka reaksinya juga makin cepat. Di sini ada ininya grafiknya. Ada gunung, ada reaksi atau laju reaksi yang garis-garis merah gini guys. Ini itu yang pakai katalis, sementara yang hitam itu tuh yang nggak pakai katalis. Nah, secara logika kalau misalnya gunungnya makin pendek kan berarti jaraknya makin pendek juga kan. Nah, ini yang menyebabkan laju reaksinya itu makin cepat. Boleh di next, Git. Selanjutnya ada faktor ketiga sama keempat, yaitu luas permukaan sama suhu. Nah, ini juga lumayan sering keluar sih. Jadi buat yang luas permukaan ini, aku kasih analogi antara serbuk sama balok. Mungkin kalian mikir kayak, loh, bukannya serbuk itu kecil ya, Kak? Tapi kita tuh bakal lihat secara lebih dalamnya, yaitu secara partikelnya. Kalau misalnya serbuk itu kan dia ada partikel kecil-kecil gini kan, guys. Jadi dia tuh makin memungkinkan buat ada tekanan gitu ke masing-masing partikel. Karena balok ini besar gini, jadi dia tuh cuman bakal mengalami kontak tuh di bagian sini aja, nih yang aku panahin. Sementara kalau serbuk kan tiap partikelnya dia mengalami kontak gitu. Di sini aku udah jelasin dikit. Jadi makin besar luas permukaannya, itu bakal memperbesar bidang sentuhnya, dan makin besar bidang sentuh itu akan membuat frekuensi tumbukannya itu meningkat. Dan sama kayak yang udah aku jelasin di faktor awal tadi, kalau misalnya frekuensi tumbukannya meningkat, maka energi kinetiknya juga meningkat. Biasanya di soal, luas permukaan yang kecil itu ada tablet, kepingan, sama balok. Sementara yang besar itu ada serbuk. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya urutannya, jadi pertama itu ada serbuk. Ini dari yang paling besar ke kecil ya, besar ke kecil. Ini ada serbuk. Serbuk itu lebih besar daripada tablet. Tablet itu lebih besar daripada kepingan, dan kepingan itu lebih besar daripada balok. Ada yang mau nanya dulu guys sampai sini? Atau aman? Aman, Kak. Oke. Aku lanjut ya berarti. Jadi di sini ada faktor terakhir yaitu suhu. Nah, intinya itu dari suhu adalah kalau suhu naik, maka partikel yang EK-nya besar itu bertambah. Nah, maksudnya apa sih? Di grafik sini itu tuh ada dua warna grafik, ada yang biru, ada yang merah. Yang merah ini itu yang T-nya lebih tinggi, sementara yang biru ini yang T-nya lebih kecil. Nah, kita tuh bisa lihat kalau misalnya suhunya naik, maka puncak kurva menurun dan bergeser ke sebelah kanan. Dan seperti yang udah aku jelasin di grafik sebelumnya, kalau misalnya puncak kurvanya itu menurun, maka jaraknya juga makin pendek kan, jadi laju reaksinya itu makin cepat. Mungkin untuk mempersingkat waktu, aku boleh next slide, gitu. Oke, selanjutnya ini ada soal. Maaf, Git, boleh dipencet sekali. Bentar ya, guys. Git, maaf, boleh dipencet sekali. Nah, ini ada soal yang juga sering keluar. Mungkin kalian udah pernah lihat juga ya. Jadi soalnya itu hasil percobaan menunjukkan bahwa tiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Jika pada suhu 25 derajat Celcius reaksi berlangsung selama 40 menit, maka pada suhu 75 derajat Celcius reaksi berlangsung selama. Nah, buat lebih gampangnya itu aku bakal jelasin pakai rumus. Tapi sebenarnya ini rumusnya simple gitu, guys. Jadi ini T yang ditanya ya. Yang ditanya sama dengan 1 per kenaikan laju atau N pangkat T2 min T1 per kenaikan suhu kali T awalnya. T2 ini yang 75 berarti ya, dan T1 ini yang 25. Pasti yang besar duluan, karena nggak mungkin pangkatnya itu negatif. Di soal ini, kenaikan lajunya itu adalah 2, sementara kenaikan suhunya itu 10. Dan aku bakal langsung masukin ke sini. Jadi setengah, ini kan N tadi ya. Habis itu ini T2 dikurang T1, 75 dikurang 25 per 10, kali 40. Ini T awalnya ada di soal, berlangsung selama 40 menit, sama dengan setengah pangkat 50 per 10 kali 40, sama dengan setengah pangkat 5 kali 40,
2/5 itu kan 1/32, tapi karena ini setengah, jadi 32-nya di bawah, guys. 1/32 kali 40 sama dengan 40/32, jadi T pada suhu 75 derajat itu adalah 1,25 menit. Mungkin ada yang mau nanya? Atau udah jelas, guys? Baik, mungkin boleh lanjut, Git, next slide. Nah, selanjutnya ini ada soal lagi nih mengenai faktor penentu. Berdasarkan data di atas, reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi terdapat pada percobaan. Nah, aku bakal kasih keyword dari soal ini. Kalau misalnya dia dipengaruhi oleh faktor X, aku tulis bentar ya guys, dipengaruhi oleh faktor X, maka faktor lain itu nggak boleh berubah. Maka faktor selain X itu nggak boleh berubah. Dan di sini dia tuh nanya yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Berarti faktor selain konsentrasi itu nggak boleh berubah. Harus tetap yang berubah tuh cuma boleh konsentrasi. Aku bakal cek satu-satu di pilihan jawabannya. Jadi yang pertama ada 1 sama 2. Kita cek dulu. 1 sama 2 itu konsentrasinya udah benar nih. 3 sama 2, berarti kan beda. Ini udah memenuhi. Dan faktor lainnya yaitu luas permukaannya. Ini luas permukaan ya guys, yang kiri. Dan yang kanan itu konsentrasi. Maaf guys, aku lanjut. Jadi, oke guys, jadi aku lanjut. Buat yang 1 sama 2, tadi kan konsentrasinya udah benar nih, udah beda kan. Dan faktor luas permukaannya tuh sama, jadi jawabannya itu adalah yang A. Tapi mungkin aku bakal jelasin pilihan lain ya, biar kalian tahu kalau salahnya tuh kayak gimana sih. Nah, aku bakal contohin pilihan C, 2 dan 3. Jadi kalau kita lihat di sini, 2 dan 3, itu tuh konsentrasinya udah benar nih guys, udah beda gitu kan. Tapi dia luas permukaannya juga beda, dan ini nggak boleh. Kalau misalnya dua-duanya beda, berarti dia tuh dipengaruhi oleh konsentrasi dan luas permukaan. Jadi ada 2. Tapi di sini dia cuma nanya yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Jadi makanya jawabannya salah. Sebenarnya pilihan lain juga sama, kesalahannya mirip-mirip kayak gitu. Jadi mungkin aku boleh next aja buat mempersingkat waktu. Boleh next slide, gitu. Oke, jadi... Oh iya, maaf. Git, boleh balik bentar. Berarti 3 dan 4 juga benar ya, Kak? Oke, aku cek dulu bentar. 3 dan 4. Oke, ini nggak ada di pilihan, tapi aku coba ya guys, 3 dan 4. 3 sama 4, konsentrasinya benar, beda, jadi dia benar. Dan luas permukaannya sama. Oke, benar guys. Makasih banyak, siapa tadi yang jawab? Oh iya, maaf guys. Iya, jadi buat Nanda, ya benar-benar banget 3 dan 4 tuh juga benar. Tapi karena nggak ada di jawaban, jadi kita pilih yang A. Oke, boleh next slide, Git. Nah, guys, jadi untuk mereview yang udah kita ajarin kali ini, aku udah masukin beberapa soal, dan aku pingin nih kalian coba untuk kerjain. Dan kalau misalnya kalian nemu jawabannya, kalian boleh langsung chat di kolom chat. Jadi aku bakal hitung dari yang jawab paling pertama dan paling benar, itu bakal dapat rewards dari aku, atau kita berdua bakal kasih rewards. Oke, Git. Ini soalnya gampang kok, guys. Sumpah, kalian boleh lihat dulu. Kalau misalnya kalian abis Gita next slide ini, kalian boleh langsung kerjain. Kalau udah nemu, nanti chat. Kalau misalnya aku udah nemu yang paling benar dan paling cepat, aku bakal jelasin soalnya, habis itu aku kasih rewards. Oke, boleh Git, next slide. Nah, boleh guys dijawab. Ini jawabnya pakai abjad aja ya.
Oh iya, kalau misalnya sampai sekitar 3 menit nggak ada yang jawab, mungkin kita bakal jelasin aja. Oke, jadi yang pertama jawab, aku lihat di kolom chat ini adalah Adinda kan, Git? Adinda kan ya, benar? Ya, Fis, benar-benar Adinda. Oke, benar. Selamat buat Adinda, jawabannya benar, A. Jadi aku bakal jelasin dikit ya, kenapa jawabannya itu A. Jadi yang udah Gita jelasin di paling awal tadi, laju reaksi itu kan bisa diumpamakan dengan berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Di sini A dan B adalah reaktan, dan C dan D itu adalah produk. Makanya jawaban itu adalah A. Kenapa yang lain salah? Pertama nih, C. C itu kan adalah produk, guys. Jadi produk itu harusnya bertambah. Ini aku pakai simbol ya biar cepat. Kemudian yang pilihan C bertambahnya konsentrasi B per satuan waktu. Ini salah. Kenapa? Karena B itu reaktan, jadi dia tuh harusnya berkurang. Yang D bertambahnya konsentrasi A dan B per satuan waktu. Lagi-lagi ini salah karena A dan B itu kan reaktan, jadi dia harusnya berkurang per satuan waktu. Dan juga kesalahannya sama, berkurangnya konsentrasi C dan D per satuan waktu, ini salah karena C dan D itu adalah produk, jadi dia harusnya bertambah. Oke, selamat buat Adinda. Nanti boleh hubungi aku atau hubungi Bersinar Project buat send kontak infonya ya. Boleh lanjut, Git, pertanyaan berikutnya. Oke guys, mungkin ini ada yang belum familiar, tapi biar kalian gampang buat jawabnya, kalian tinggal tulis aja di kolom chat yang benar itu yang mana aja. Entah 1, 2, atau 2, 3, 1, 2, 3, 4, semuanya kalian tinggal ini aja. Tinggal tulis yang benar. Nanti yang paling cepat dan paling benar bakal jadi pemenangnya. Ini ada user jawabnya yang benar yang 4. Mungkin boleh yang lain jawab. Oke guys, aku sudah menemukan orang yang jawab dengan jawaban paling benar, yaitu ada Nanda. Jadi jawaban dari soal ini yang benar itu adalah 1, 2, 3. Mungkin kalau kalian udah sering ngerjain tipe soal UTBK, kalian bakal tahu kalau 1, 2, 3 ini adalah jawabannya itu C ya gitu. Benar C. Jadi kalau 1, 3 itu A. Bentar, aku agak lupa. 1, 3 itu A, 2, 4 itu B, 1, 2, 3 itu C, 4 aja itu D, dan salah semua itu E. Aku bakal jelasin. Ini sebenarnya simple kok guys, ini sama kayak soal-soal tadi. Jadi yang pertama itu aku bakal cek orde A. Orde A. Aku bakal cari yang konsentrasi B-nya itu ada yang sama, yaitu percobaan 1 sama 2. Jadi K dikali 0,2 pangkat X dikali 0,5 pangkat Y per K dikali 0,4 pangkat X dikali 0,5 pangkat Y sama dengan 10 pangkat min 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini bisa kita coret yang sama. K-nya bisa kita coret, 10 pangkat min 2-nya bisa kita coret, 0,5 pangkat Y-nya bisa kita coret, ini kan. Jadi sisa setengah pangkat X sama dengan 1/4. Jadi kita ketemu nih X-nya sama dengan 2. Dan X ini adalah orde A. Oke, jadi 1 udah benar. Kemudian yang kedua ada orde B.
kita bakal cari pakai persamaan 2 sama 3, jadi 2 sama 3. K kali 0,4 pangkat X dikali 0,5 pangkat Y per K kali 0,2 pangkat X dikali 0, salah guys, maaf. Dikali 1, ya, oh my god, maaf. Ini harusnya 1, guys. Dikali 1 pangkat Y sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 per 1 kali 10 pangkat min 2. Lagi-lagi kita bisa coret yang sama. Ini ada K sama I. Terus 10 pangkat min 2-nya kita coret juga. Apalagi yang sama, oh iya, X-nya kita udah tahu guys, jadi kita tinggal masukin. Jadi di sini kan 2 pangkat X-nya itu 2, 4, berarti 0,5 pangkat Y per 1 pangkat Y itu kan setengah ya. Y-nya kita cari gini, sama dengan 4. Oh my god guys, maaf banget. Aku kayaknya melakukan, oh iya bener, nggak bener guys. Jadi di sini kita lanjutin pakai warna merah aja biar jelas. 2 pangkat 2 itu kan 4 guys. 4 dikali setengah pangkat Y sama dengan 4. Nah, kita bisa coret nih 4. Nah, mungkin kalian wondering ini gimana jadinya. Jadi setengah pangkat Y itu kan sama dengan 1. Nah, Y-nya itu berarti 0. Kenapa? Karena semua bilangan yang pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Jadi pernyataan kedua ini juga benar. Kemudian buat yang 3 ini, rumus laju reaksi itu kan sama aja kayak persamaan reaksi. Kita bisa lihat dari yang udah kita cari. Karena orde B-nya itu 0 dan orde A-nya itu 2, jadi persamaan itu adalah R sama dengan K dikali A kuadrat. Karena apapun yang pangkat 0, 1. Jadi B-nya itu nggak ditulis di sini. Habis itu kita cari K ya. K-nya berapa sih gitu. Kita pakai satu persamaan aja karena kita udah tahu nih ordenya. Misalnya aku mau pakai persamaan 1. K dikali 0,2 pangkat X, X-nya kita udah tahu nih, X-nya 2. Dikali 0,5 pangkat Y, Y-nya kita udah tahu 0, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2. Ini 1 nih, jadi ini coret aja. Berarti K sama dengan 10 pangkat min 2 dikali per 0,2 kuadrat. Kenapa? Per, karena dia pindah ruas, kan, jadi dia jadi di bawah. Berarti K sama dengan 10 pangkat min 2 per 4 kali 10 pangkat min 4. Ini kita kali aja guys gitu. Jadi jawabannya itu adalah, bentar. Oh maaf guys, ini 10 pangkat min 2 ternyata. Habis itu kita coret 10 pangkat min 2 atas sama bawah, jadi K-nya itu adalah 1/4. Jadi jawabannya adalah 0,25. Oke, makasih banyak Nanda jawabannya. Kemudian boleh next slide Git. Oke, ini boleh dikerjain juga guys. Ini sama simple, tapi bedanya ini ada molaritasnya. Boleh dicoba dulu. Kalau misalnya udah nemu, nanti tinggal kirim di kolom chat. Let's go, semangat guys. Ini gampang juga kok. Kayak, tapi kalian harus masukin ininya apa? Molaritasnya. Baik, ini udah ada yang jawab secara benar dan cepat lagi, tapi yang jawab ini Nanda lagi, it's okay. Aku bakal jelasin karena jawaban Nanda benar guys, dan paling cepat.
Oke, jadi di sini soalnya enak nih guys. Dia udah ngasih tahu persamaan dari laju reaksinya. Persamaannya adalah K dikali A kuadrat. Tapi PR kita di soal ini adalah kita harus nyari K-nya tuh berapa gitu. Karena dia nanyanya dalam bentuk angka gitu. Dia nggak nanya persamaan lagi kayak soal-soal sebelumnya. Tapi dia nanya hasilnya. Jadi kita harus tahu K-nya. Kita bisa cari K itu dari ini nih yang udah dikasih tahu. Jika molaritas A sama dengan 0,4 dan V-nya itu 3,2 kali 10 pangkat min 4. Kita bisa cari. Jadi K dikali A kuadrat sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 4. K dikali kita masukin nih info yang udah dikasih di soal yaitu 0,4. Berarti 0,4 kuadrat sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 4. Ini bisa kita pindah ruas 0,4 kuadratnya ke bawah, jadi 3,2 kali 10 pangkat min 4 per 0,4 kali 0,4. 0,4 kali 0,4 ini 1,6, jadi 3,2 kali 1,6 itu adalah 2. Jadi K-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Habis itu dia nanya kalau misalnya A-nya itu adalah 2 molar, jadi kita masukin lagi ke rumusnya guys. K dikali A kuadrat. Tapi bedanya kita udah tahu nih K-nya. Jadi K-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4 dikali A-nya itu 2 molar, karena dia mintanya 2 molar, 2 pangkat 2. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 4, sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 molaritas per second. Jadi jawabannya yang A. Oke guys, sebenarnya abis ini ada 2 soal lagi, tapi kayaknya mungkin waktunya kurang memungkinkan buat aku bisa jelasin dan kalian bisa jawab lagi. Tapi nanti jawabannya ini bakal kita masukin ke Drive Bersinar Project. Boleh Git? Mungkin kita tutup, kita off on cam dulu. Aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman yang udah stay sampai akhir, buat dengerin penjelasan kita tentang laju reaksi. Mungkin kayak kesannya capek gitu ya, karena aku tahu kalian mungkin masih ada yang sekolah dan Sabtu Minggu ini enaknya libur, tapi aku respect banget. Aku percaya kalau misalnya semua usaha yang kalian lakuin itu bakal ada hasilnya guys. Jadi